Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu banget karena paket terbesar yang pernah gue order akhirnya datang juga, yaitu Liberty Walk Super Silhouette S15. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja unboxing. Ternyata experience kita ngebuka box yang paling gede itu bener-bener keren banget karena ditaruh sertifikat of authentication di sini. Nanti kita buka, ada katalog juga dan di sini ada hardware. Dan semuanya nih itu di branding Liberty Walk sampai lakban-lakbannya juga. Jadi bener-bener cara packaging pengirimannya Liberty Walk tuh top banget. Sekarang kita buka aja nih bagian sertifikatnya. Gue penasaran banget. Ini kayaknya harus gue bingkai nih. Dan di dalam box yang paling gede ini adalah bumper depan, bumper belakang, dan side skirt. Kita langsung aja keluarin. Dan body kit ini akan dipasang di Mona Lisa dan akan kita reveal bersama Wataru Kato dan Toshi Liberty Walk pada tanggal 29-30 September sampai 1 Oktober di acara Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2023. Jadi bagi kalian yang belum beli tiketnya secara online, langsung aja klik link di deskripsi untuk beli tiketnya sebelum kehabisan. Sekarang kita bukain semua bubble wrap-nya. Gue pengen lihat secara detail gimana sih body kit Liberty Walk ini. Langsung aja. Oke, akhirnya gue bisa ngeliat semua partsnya ini secara jelas dan bener-bener rapih, detailnya juga bagus banget. Ini warnanya putih, kayaknya setelah dipasang nggak perlu dicat. Kita langsung pernis aja udah bagus banget karena ini mulus banget semuanya ya, build quality-nya dan cukup ringan. Fendernya nih, ringan banget. Ya karena fiber dan emang cetakannya tuh bagus banget, jadi semuanya ringan. Dan yang menariknya di setiap partsnya ini ada hologramnya yang sama kayak yang ada di sertifikatnya. Jadi ada angkanya juga nih, hologram goldnya ini nih ada angkanya masing-masing. Dan itu sama persis sama yang ada di body kitnya. Kayak di bumper depan ada ini 23880 sama. Di wing juga ada, di fender depan belakang ada, bumper dan lain-lain gitu. Jadinya bener-bener body kit ini otentik dan bisa dibuktikan keasliannya. Dan uniknya Liberty Walk, dia bisa bikin brandnya itu kuat banget sampai orang tuh malu kalau pakai palsunya. Jadi kalian bakal kayaknya nggak akan pernah nemuin body kit Liberty Walk itu yang palsunya. Ya karena emang Liberty Walk itu target marketnya Ferrari, Lamborghini, terus ya kalian tau lah Liberty Walk pastinya. Tapi kali ini dia bikin buat Silvia 15 dan hadir di Indonesia untuk pertama kalinya. Di Asia Tenggara juga untuk pertama kalinya body kit ini ada. Kelima di dunia. Sekarang kita langsung aja coba tes fitting, tapi sebelumnya kita harus bongkar dulu bumper, fender, semua body kit Vertex yang ada di S15 gue sekarang. Langsung aja. Jujur sebenarnya gue sedih banget karena ini body kit nemenin gue dari awal gue bangun Garasi Drift sampai sekarang. Mobil ini udah pakai body kit ini, walaupun sempat hancur dan kita order lagi yang baru, kita pasang lagi dan ini adalah looks yang selama ini gue impi-impikan untuk mobil ini gitu. Tapi saatnya kita keluar dari zona nyaman, saatnya kita ganti body kit ini. Dan kemarin perpisahan sama body kit ini juga udah indah banget ke Mandalika road trip dan itu menurut gue udah jadi memori yang terbaik buat gue sama body kit ini. Yang susah ngelepas body kit ini adalah bagian fender belakangnya. Jadi fender belakangnya ini sebenarnya ini fiber yang disilen ke body aslinya. Habis itu didempul sampai nggak kelihatan nih di sini. Jadi kita harus copot dempulnya, silennya, tapi tanpa harus ngerusak body aslinya karena nanti si Liberty Walk juga akan nempel ke body aslinya. Itu yang paling susah.
Sekarang kita mulai aja copotin semua body kitnya ini, mulai dari yang paling mudah dulu, bagian depan. Semua body vertex yang gampang dipasang udah kita lepas semuanya, dari mulai kap mesin depan, bumper depan, fender, side skirt, bagasi belakang, dan bumper belakang. Dan ini gak akan gue jual, gue akan pasang lagi nanti di suatu saat kalau gue punya mobil S15 lagi, atau gue pasang di S14 nih, jadi S14,9 capnya James Dean, tapi body kitnya vertex, bakal keren banget juga. Dan sekarang kita tinggal copotin aja bagian fender belakang yang kayaknya susah banget, tapi langsung aja kita coba. Jadi ternyata waktu di bengkel body Platinum itu gue mintanya seamless banget, gak kelihatan kalau ini nih ada fibernya. Jadi maunya satu sama sasis. Itu yang bikin jadi susah dilepas. Kita nggak tahu posisi antara sasis sama fibernya itu di mana. Dan akhirnya nemu nih di garis ini nih. Jadi kita harus terusin ke depan. Habis itu baru kita bisa lepas fibernya. Ini udah sebagian sih udah kelepas dari body. Lanjutin aja berarti. Oke, akhirnya setelah mata gerinda habis lumayan banyak, akhirnya kita bisa ngeliat lagi nih cat aslinya. Bukan asli banget sih, tapi ini cat pada awal mobil ini gue beli, warna putihnya masih kelihatan. Fender ini nih, ini susah banget melepasnya, karena emang dibentuknya itu pakai silen dan pakai dempul. Emang rapi banget sih, nggak kayak over fender. Mungkin dari kalian yang nonton nggak akan ngeh kalau ini sebenarnya over fender kan, tapi ternyata ini over fender. Sebelum kita dempul-dempul ini body, gue nemuin satu masalah yang sebenarnya cukup nyebelin, yaitu kita nggak bisa isi bensin kalau fendernya Liberty Walk udah kepasang, karena nggak ada lubangnya, karena dia udah build buat mobil balap banget deh sebenarnya. Dan sedangkan kita masih butuh isi bensin di sini, karena gue masih pakai tangki standar. Cuma akhirnya gue nemuin solusi nih. Solusinya adalah kita bikin pipa ini. Ini pipa kebetulan pas aja ukurannya, nemu bekas mobil Ziko, mau kita pasangin di dalam. Habis itu nozzle aslinya nih, itu kita taruh bagasi di sini. Jadi kalau kita mau ngisi bensin, kita buka bagasi aja, langsung ngisi bensin di sini. Tapi ini adalah solusi sementara gue, karena gue sebenarnya pengen bikin lubang di fendernya Liberty Walk buat ngisi di sini. Tapi nanti itu karena takutnya makan waktu yang lama, kita nggak sempat untuk ngejar IMX 2023 ini. Sekarang langsung aja kita pasang. Akhirnya lepas juga nih kedua fender ini, fender belakang yang susah banget dilepasnya, dan menyisakan kita bagian standar. Nih, bagian standar ini udah dirapin juga tadi sama Bilal. Tapi kita harus dempul ulang karena Liberty Walk tuh bakal ke-expose bagian sininya. Karena lubangnya gede banget kan. Jadinya kita butuh bantuan DJ Custom Mas Dedi lagi untuk ngerapihin, ngedempul bagian fender belakang ini. Terutama bagian yang sebelah sini nih, ini pernah ketabrakan waktu itu yang Ziko bawa itu, dan ini waktu itu benerinnya nggak bener-bener perfect karena vertex edge itu nutupin bagian ini, jadi nggak kelihatan. Tapi ya namanya Liberty Walk ke-expose banget sini, jadi harus rapih banget nih. Bagian sini masih penyok dikit.
Hari selanjutnya dan kemarin DJ Custom udah bantuin gue ngerapihin semua quarter panelnya ini. Luka-lukanya udah hilang semua, nutnya jadi ada lagi nih. Dan sekarang ini kita udah siap untuk mulai fitting body kitnya. Nah, yang harus dipasang pertama adalah side skirtnya. Karena semua fender depan sama fender belakang itu di mountingnya ke side skirt. Dan ini desain side skirtnya juga berbeda banget sama Silvia body kit lainnya dari Vertex, Rocket Bunny, Ura, semuanya itu rada beda ini. Ini mounting pointnya beda karena biasanya itu masuk ke dalam pintu, jadi dia ngejepit di pintu sini. Tapi kali ini enggak, semuanya di mounting lewat bawah. Ada banyak banget mounting pointnya dan udah disediain juga lubang-lubangnya, jadi kita nggak harus susah-susah lagi. Dan yang gue sukanya dari Liberty Walk, itu dia nyiapin semua hardware-nya, baut-baut sama reef nut-nya dia nyiapin. Kita buka aja. Isinya adalah semua baut-baut dan reef nut-nya juga dikasih nih. Jadi lengkap banget, kita udah nggak perlu nyiapin baut lagi untuk masang keseluruhan body kit ini. Karena udah ditulisin juga ini buat apa, cuma bahasa Jepang, jadi harus di Google Translate. Tapi bisa lah. Ini sangat-sangat ngebantu banget pada saat installation-nya. Sekarang kita coba aja pasang nih bagian side skirt sebelah kanan. Pasang juga akhirnya bagian side skirt sebelah kanan ini. Rada lama masangnya karena harus presisi banget gue ngebornya, jadi bener-bener test fitnya itu bener-bener harus pas dan gue nggak mau salah karena pakai reef nut. Reef nut itu kalau udah kepasang gitu susah digesernya, jadi daripada kalau udah salah pasang kita ngalahin si body kitnya, kita bener-bener hitung dulu sebaik mungkin baru kita ngebor. Dan akhirnya fitmentnya pas banget, bagus banget. Ini baru 2 baut ya yang kepasang depan sama belakang. Dan cuma gue tambahin bracket satu di sini nih biar fitmentnya pas. Ini mesti adjustment lagi sih bracket yang di sini. Cuma overall udah bagus banget. Buka tutup pintu nggak ada yang mentok. Sekarang kita udah bisa pasang bagian fender depannya dulu nih. Pengen test fit juga. Oke, fender depannya udah kepasang dan ini udah kuat banget nih. Si baut ke sini sama baut standar yang ada di atas ini. Dan fitmentnya pas banget menurut gue ya, sampai baut-baut bracket yang di dalam juga udah bisa kepasang dengan pas. Dan ternyata lebarnya nggak se ekstrim apa yang gue bayangin ya. Ini cuma nambah mungkin 1,5 jari lagi pakai adaptor biar dia keluarnya bisa pas di fender sini. Dan untuk velg sebenarnya gue belum menentukan mau pakai velg apa. Kemungkinan pakai ini diadaptorin atau nanti ganti velg. Lihat kondisi nanti. Dan sekarang kita udah bisa pasang buat bagian fender belakang. Cuma fender belakang ini karena ada bagian lancipnya belakang sebelah sini nih, lancip. Kita untuk ngefitting ini harus pasang bagasi dulu. Sekarang kita pasang aja dulu nih bagasi. Bagian fender belakangnya udah kepasang nih. Gue seneng banget ngeliat lancipnya yang jadi satu sama bagasi. Dan ini walaupun cuma di masking tape doang nih, belum di sealant, belum dibaut bagian belakangnya, udah kuat banget karena presisi banget buatan Liberty Walk itu. Dan untuk bagian depan sini, ini 3 lubang bautnya juga exact banget, nggak ada miss sedikit pun. Jadi kita udah tinggal pasang reef nutnya, tinggal kita baut doang, udah kepasang kayak gini. Dan ini udah kuat banget sebenarnya. Dan ada sedikit yang harus kita benerin di bagian sini karena mungkin quarter panelnya S15 gue yang udah nggak sesuai sama
standar mobilnya. Jadinya ini ada mentoknya dikit yang harus kita papas dikit nih, karena jadinya ini bagian sini nggak bisa masuk ke dalam. Ya, sekarang paling kita copotin aja dulu semuanya. Habis itu kita papas dikit nih bagian sebelah sini. Oke, bagian fender belakangnya ini udah pas, sekarang udah bisa rapet, udah tinggal di silen aja. Tapi nanti bakal kita lakuin silennya karena gua ngelihat ada potensi ini bisa works tanpa silen sama sekali. Jadi karena dia itu 2 lapis, di dalam ini ada lapisan lagi, kita itu bisa pakai mur sama baut. Jadi murnya itu kita tanam di bagian fiber yang dalam, jadi ngumpet, nggak kelihatan ada mur di luar sini, tapi kita ngebautnya dari dalam bagasi sama dari dalam interior. Itu possible banget, bisa kita lakuin, bisa rapi banget dan tanpa silen sama sekali. Tapi itu masih gua putusinin, masih nanti aja. Sekarang kita pasang aja dulu bagian sebelah kirinya. Akhirnya bagian tersulit dari pemasangan Liberty Walk Super Silhouette S15 ini udah terlewati. Jadi bagian kiri yang seperti yang kalian tahu, yang gue udah bilang juga di awal video, kalau ini udah pernah kecelakaan. Dan side skirt itu nempelnya bener-bener langsung di rocker panel, bukan di pintu ya. Jadinya ini sangat pengaruhnya besar banget kondisi si rocker panelnya sama posisi si side skirt. Jadinya mesti gue getok-getok ulang nih dari kolong supaya dia bisa naik, karena side skirtnya itu adalah kunci utama untuk masang fender depan dan fender belakang. Tapi pas udah dapet posisi yang pasnya, akhirnya bisa pasang fender depannya. Dan fender belakang ini udah kita pasang juga, dan ternyata bisa kita pasang tanpa silen sama sekali dan kuat banget ini. Bahkan lebih kuat dari silen. Jadi ada baut di dalam sini, dalam sini. Emang udah disediain sama Liberty Walk. Tapi pas gue lihat karena fitmentnya pas di bagian sini nih, ini nggak perlu pakai silen. Dan gue bikin baut aja di bagian belakang dalam sini ya, di dalam sini nih. Tapi dibautnya dari bagasi. Jadinya nggak kelihatan sama sekali di bodinya ada baut yang ke expose. Tapi jadinya kuat dan aman pastinya. Di sebelah sana juga akhirnya kita gunain metode yang sama. Tinggal bagian belakang ini kita tinggal setup bagasi aja. Bagasinya ini mesti di fitting ulang karena ini kurang maju ke depan. Di sini masih lewat dikit. Kalau yang bagian sini sih udah aman. Ya, tinggal fitting-fitting doang. Dan saatnya sekarang kita pasang aja nih bumper belakang dan diffusernya yang paling megah ya menurut gue nih. Bumper belakangnya heboh banget deh. Langsung aja kita pasang. Bumper belakang dan diffuser ini sangat-sangat mudah masangnya, nggak ada yang harus kita ubah-ubah, tinggal masukin baut doang, semua lubangnya itu pas, dan fitmentnya ini gokil, rapi banget. Emang body kit harga Fortuner itu beda sama body kit harga Agya, dan ini udah bener-bener di baut, udah pas, diffusernya juga udah kuat. Sekarang tinggal kita pasang aja bumper depannya. Bumper depan udah kepasang dan ini adalah parts paling gila dari body kit ini. Kalian bisa lihat nih, gede banget ya. Dan kalau kita taruh keyboard, ini masih sangat luas. Ini bisa jadi meja ya. Dan emang desainnya ini nggak cuma ekstrim tapi keren kalau menurut gua, Super Silhouette S15 Liberty Walk ini. Dan gua rasa cukup untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan pasang kap mesin dan perintilan lainnya di body kit ini. Bakal bikin lebar velgnya juga dan bakal bisa nurunin nih mobil dari jack stand. Karena sekarang gue bingung gimana cara nurunin mobil ini dari jack stand kalau bumper depan dan bumper belakang udah kepasang gitu. Jadi gue harus putar otak dulu bareng Bilal nih, mikirin gimana caranya. Dan
Pasti caranya harus sustain, jadi kapanpun kita harus dongkrak mobil ini, kita bisa gitu. Dengan posisi bumper depan dan bumper belakang kepasang. Ya, gua rasa cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.